Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfia Rozatul Jannah dengan NIM 232101030089. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Analisis Manajemen Fasilitas Ibadah dalam Menunjang Pembiasaan Ibadah Siswa di SMPN 1 Jenggawah. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini menekankan bahwa manajemen fasilitas ibadah memiliki peran yang strategis dalam membentuk karakter religius siswa serta penguatan ibadah siswa. Namun, masih banyak di sekolah-sekolah negeri termasuk SMP Negeri 1 Jenggawah yang memiliki kesenjangan antara teori dengan praktik langsung yang ada di lapangan, seperti minimnya pemeliharaan fasilitas ibadah, kemudian kurangnya pelatihan bagi sumber daya manusia, serta alokasi anggaran dana dari pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengelolaan fasilitas ibadah yang ada di SMP Negeri 1 Jenggawah ini agar bisa menguatkan karakter religius siswa serta menjadi inspirasi dan contoh bagi sekolah-sekolah lain yang menghadapi kendala yang sama. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian yang saya teliti yaitu tentang bagaimana manajemen fasilitas ibadah di SMP Negeri 1 Jenggawah ini mulai dari planning hingga controlling. Yang kedua itu ada keterlibatan stakeholder dalam ikut serta mengelola fasilitas ibadah yang ada di SMP Negeri 1 Jenggawah ini. Kemudian tingkat efektivitas pembiasaan ibadah siswa di SMP Negeri 1 Jenggawah serta kendala nyata yang ada di lapangan dan juga solusi yang sudah ada dan akan segera diterapkan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk lokasinya itu saya meneliti sekolah SMP Negeri 1 Jenggawah. Untuk teknik pengumpulan datanya itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Wawancara ini saya lakukan dengan narasumber yaitu kepala sekolah dan juga marbot musola yang ada di SMP Negeri 1 Jenggawah. Wawancara ini berjalan selama 1 hari di lingkungan SMP Negeri 1 Jenggawah. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada manajemen fasilitas ibadah. Manajemen fasilitas ibadah yang ada di SMP Negeri 1 Jenggawah ini sudah berjalan secara sistematis dan juga mandiri. Karena pengelolaan masjidnya itu dilaksanakan secara kolaboratif. Untuk musola yang ada di SMP Negeri 1 Jenggawah ini diberi nama Musola Al-Qalam. Musola ini sudah mengalami renovasi kurang lebih 7 tahun yang lalu tanpa bantuan dana pemerintah. Semua biaya renovasi untuk sarana prasarana musola yang rusak itu bersumber dari pihak-pihak yang ada di sekolah saja tanpa dana bantuan pemerintah dan dilakukan secara gotong royong. Dana operasional yang digunakan untuk perbaikan sarana prasarana yang rusak itu sepenuhnya bersumber dari dana gajah atau gerakan amal jariah yang dilakukan setiap hari Jumat. Itu semacam infak dari semua pihak sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah. Hasil pembahasan yang kedua yaitu peran stakeholder yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah yang berkoordinasi dengan semua pihak terkait anggaran dana yang sudah didapatkan dari dana infak gerakan amal jariah yang telah dilaksanakan oleh semua siswa dan juga masyarakat. Itu nanti anggarannya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan pihak terkait tentang bagaimana baiknya dana itu digunakan. Selanjutnya yaitu ada peran remaja musola. Remaja musola ini seperti kayak OSIS tapi masih di bawah OSIS. Itu ada
di bidang ketakwaan. Nah, jadi remaja musola ini yang menghandle kegiatan gajah, yaitu gerakan amal jariah. Jadi sebelum kegiatan gajah itu dilaksanakan, itu paginya itu siswa itu membaca surat Yasin terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan infak gerakan amal jariah itu. Terus kemudian itu ada marbot musola yang bertanggung jawab untuk membersihkan musola setiap harinya. Jadi marbot tersebut selalu datang setiap jam 5 pagi untuk membersihkan dan mengcross-check fasilitas-fasilitas yang ada di SMP Negeri 1 Jenggawah ini agar tetap bisa digunakan secara optimal. Orang tua dan juga komite sekolah juga berkontribusi dalam renovasi fasilitas musola yang ada di SMPN Negeri 1 Jenggawah ini dengan ikut menyumbangkan dananya lewat infak gajah yang dilakukan setiap hari Jumat. Jadi, hasil pengelolaan secara partisipatif dan kolaboratif yang dilakukan di SMP Negeri 1 Jenggawah ini bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain agar bisa menerapkan model partisipatif dan kolaboratif pengelolaan fasilitas-fasilitas yang perlu perbaikan di sekolah-sekolah lainnya. Hasil pembahasan selanjutnya yaitu efektivitas program yang ada di SMP Negeri 1 Jenggawah dalam pembiasaan ibadah siswa. Untuk kegiatan yang pertama itu ada kegiatan sholat duhur berjamaah. Nah, dalam sholat duhur berjamaah ini siswa sangat responsif dan juga tingkat kehadirannya sesuai dengan penjelasan kepala sekolah kemarin bahwa respon siswa itu sangat tinggi dan juga aktif hingga mencapai 90%. Kemudian di sekolah SMP Negeri 1 Jenggawah ini juga ada program muatan lokal yaitu BTQ. BTQ yaitu baca tulis Al-Quran. Dan untuk kegiatan BTQ ini dilakukan di Musola Al-Qalam SMP Negeri 1 Jenggawah. Jadi Musola Al-Qalam ini difungsikan juga sebagai kegiatan baca tulis Al-Quran yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Jenggawah. Selain itu, kegiatan-kegiatan lain ada untuk kelas 9, yaitu praktek sholat, manasik haji, kurban. Jadi untuk kelas 9, program kegiatan ini sudah pasti wajib dilakukan oleh kelas 9. Nah, untuk yang kurban syirkah ini, pelaksanaannya itu nanti siswa itu patungan. Jadi kayak untuk kegiatan kurban syirkah ini memang bukan praktek lagi, itu bisa dikatakan kurban. Untuk praktek manasik haji itu dilakukan di musola sendiri dan di sana sudah lengkap fasilitas-fasilitas seperti Ka'bah, miniatur Ka'bah. Kemudian ada kendala dan solusi. Untuk kendalanya yang pertama itu musolanya itu tidak cukup untuk dilakukan sholat berjamaah siswa secara keseluruhan karena siswa di sana kan cukup banyak, mencapai 1000 siswa lebih. Jadi solusinya yaitu untuk kegiatan sholat duhur berjamaahnya itu dilaksanakan secara bergiliran atau shift-shiftan antara setiap kelas. Contohnya seperti ketika masuk waktu duhur itu kelas 7 terlebih dahulu sholat berjamaah, kemudian dilanjut kelas 8 dan seterusnya. Atau bisa dengan solusi jangka panjangnya yaitu dengan memperluas bangunan musola Al-Qalam yang ada di SMPN 1 Jenggawah ini agar bisa lebih banyak menampung siswa-siswa yang sekolah di SMP Negeri. Kendala yang kedua yaitu rendahnya partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan ibadah sunnah sholat duha. Faktor penyebab rendahnya partisipasi siswa ini dikarenakan memang untuk sholat duha di sekolah ini tidak diwajibkan, hanya saja dianjurkan. Oleh karena itu banyak siswa yang memang masih mengentengkan untuk kegiatan ibadah sunnah sholat duha ini.
Dan solusi yang bisa dijalankan yaitu memberi reward ketika akhir tahun kepada siswa yang benar-benar aktif dan rajin untuk mengikuti sholat duha. Kendala yang ketiga yaitu adanya siswa non-muslim di SMP Negeri 1 Jenggawa ini, akan tetapi belum ada fasilitas ibadah khusus untuk mereka. Nah, solusi dari sekolah yaitu ketika ada kegiatan keagamaan maupun ujian bagi siswa non-muslim ini, akan direlokasikan sementara ke perpustakaan dan juga ruang BK. Yang terakhir yaitu kesimpulannya di SMP Negeri 1 Jenggawa ini berhasil membuktikan bahwa manajemen fasilitas ibadah berbasis kemandirian finansial, transparansi, dan juga partisipatif seluruh stakeholder mampu menciptakan kebiasaan ibadah yang sangat efektif di lingkungan sekolah negeri. Oleh karena itu, model manajemen partisipatif hingga transparan yang diterapkan di SMP Negeri 1 Jenggawa ini memiliki potensi untuk direplikasikan sekolah-sekolah negeri lain sebagai salah satu strategi konkret untuk menguatkan karakter religius siswa sesuai amanat regulasi pendidikan nasional. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.